Ya, usulan mengenai legalisasi ganja di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun meskipun ada di beberapa negara yang sudah melegalkan ganja sebagai medis untuk pengobatan. Namun di Indonesia Undang-Undang Narkotika tetap melarang penggunaan ganja untuk apapun karena termasuk jenis golongan 1 atau paling berbahaya. Lalu kemudian bagaimana nasib bagi para pasien yang memang benar-benar membutuhkan ganja sebagai untuk medis? Sudah hadir bersama saya malam ini melalui via Zoom. Ada Bang Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Bang Rahmat. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum, Bung Iska. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Profesor Zubairi Zurban, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat malam, Prof. Selamat malam, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat. Baik, saya ke Bang Rahmat terlebih dahulu. Bang Rahmat, sudah ditolak MK terkait dengan penggunaan ganja untuk medis. Bagaimana responnya dari DPR? Ya, saya kira ini adalah keputusan hukum MK ya. Tentu nggak perlu kita perdebatkan. Ini harus kita hormati sebagai sebuah warga negara tanpa kecuali. Namun demikian, kita juga harus hormati juga saudari kita atau anak-anak kita atau orang tua kita yang mau mengajukan gugatan itu sebagai sebuah ungkapan rasa frustasi. Kita empati ya terhadap suasana batin orang tua yang mengajukan gugatan itu. Namun demikian, terhadap apapun, karena ini sudah putusan MK, ya harus kita hormati meskipun ada ranah opsi diberikan kepada pemerintah dan parlemen untuk mengurus atau mengatur soal isu ganja medis ini. Namun demikian, karena ini sudah menjadi putusan MK, kita hormati. Yang kedua adalah ketika ada bagaimana untuk merevisi, yang paling penting saat ini adalah kita bicara dengan hati ke hati. Baik. Asas kehati-hatian, kita melakukan satu kajian komprehensif. Kajian dari sisi medis pun pemerintah juga belum membuat satu aturan. Apapun keputusan dari MK saat ini adalah undang-undang tidak mengizinkan ganja untuk digunakan, sekalipun untuk medis. Memang diizinkan dari sisi penelitian untuk ranah keilmuan saintifik. Namun demikian itu pun juga harus membutuhkan payung hukum. Nah, saya mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan sedang dalam proses untuk penyusunan regulasi bagaimana mengatur penelitian terhadap penggunaan asas manfaat ganja itu. Nah, dari situlah kita ingin mendengar secara komprehensif asas kehati-hatian. Kita ingin bahwa saat ini kita isu ganja medis sangat sangat memunculkan pro kontra yang luar biasa ya, baik yang pro maupun yang kontra. Baik. Saatnya lah kita duduk bersama, baik para ahli dari sisi bidangnya, dari kedokteran, dari sisi medis, kemudian dari sisi farmasi, termasuk psikiater ya. Karena rilis WHO saya kira juga harus kita hormati. Ternyata begitu banyaknya negara yang sudah melegalisasi ganja, ancaman dan terbanyak jutaan yang sudah terancam depresi dan banyak yang bunuh diri, itu suatu sisi yang negatif. Namun apapun, kita sebagai ranah diskursus publik, kita dengarkan secara komprehensif. Karena di sini ada Prof, bagaimana asas manfaatnya dengan yang negatifnya itu banyak yang mana? Itu yang kita dengarkan. Saya ke Prof Zubairi. Prof, ini usulan ini sebenarnya sudah diusulkan begitu di Indonesia dari beberapa tahun lalu begitu ya. Kalau dari pihak tenaga medis sendiri, apakah memang untuk kondisi seperti ini ataupun ganja ini memang benar-benar dibutuhkan dalam untuk pengobatan untuk tenaga medis, Prof? Iya, jadi di beberapa negara ganja medis bisa dimanfaatkan, yang semua sepakat adalah untuk mengatasi kejang, walaupun sudah banyak obat-obat anti kejang. Namun misalnya kalau di Inggris, kalau dengan obat-obat kejang yang ada di apotek itu tidak mempan, boleh mulai memikirkan memakai ganja medis. Namun harus oleh dokter, dan kalau di Inggris dokter spesialis. Jadi itu yang kalau di Australia aturannya beda sedikit. Kalau di Amerika indikasi satu-satunya ya hanya boleh untuk atasi kejang. Baik, Prof, tapi kalau dari dalam pandangan Profesor sendiri, apakah ini benar-benar dibutuhkan dan memang harus ada, maksudnya harus dilegalkan begitu dalam penggunaan pengobatan tenaga medis ini, Prof? Iya, kita harus pertama harus memahami dulu mengapa dulu sampai dilarang. Kan efek samping dari ganja ini banyak banget. Kebetulan saya merupakan salah satu tim peneliti HIV pada narkotik yang kerjasama dengan Amerika, dengan Vietnam dan Ukraina. Nah itu memang jelas sekali keburukannya banyak banget. Namun sekarang kita mendapat informasi mengenai manfaatnya. Karena itu kalau manfaat ini mau dilanjutkan tentu harus ketat banget aturannya. Jadi jangan sampai disalahgunakan. Dan untuk sekedar informasi, kebutuhan
Di Inggris misalnya ternyata tidak terlalu banyak. Jadi mulai di ACC di Inggris itu November tahun 2018. Namun sampai 2 tahun kemudian dokter yang meresepkan itu tidak lebih dari 60 orang. Dan syarat di sana adalah kalau gagal dengan lini pertama dengan obat-obat yang sudah standar, yang sudah ada di apotek. Jadi memang pro dan kon ini masih terus lanjut. Demikian pula di Eropa ada beberapa negara yang berbeda-beda kebijakannya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, Prof, dan juga Bang Rahmat usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.